Kita punya sesuatu yang bisa menyatukan 718 bahasa daerah. Iya, beyond satu tempat yang bayangkan kalau misalnya kita nggak punya bahasa Indonesia, aduh itu susahnya minta ampun. Kita mau pergi ke Papua, mau pergi ke Aceh, kan kita mesti belajar bahasa daerah sana kan. Bahasa Indonesia ini dibuat untuk menyatukan orang Indonesia. Jadi yang menyatukan kita ya bahasa. Ya ini sebenarnya yang kemarin sempat menimbulkan perdebatan untuk yang usul dari Perdana Menteri Malaysia itu kan. Iya, iya. Dia bilang kan bahwa Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu semua berbahasa Melayu. Bahasa Melayu itu cuma salah satu di antara berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Itu masalahnya. Kalau di Malaysia oke. Bahasa Indonesia itu diperkaya oleh bahasa Jawa. Banyak. Ya. Bahasa Sunda. Contoh paling konkret tuh kalau kita lihat misalnya di Indonesia, Malaysia menyebut sepeda itu bicycle. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah tidak lagi sama seperti bahasa Melayu. Jadi menurut saya sebenarnya kalau seseorang ada di media sosial dan dia berangkat dengan keinginan untuk belajar, bukan untuk defensif, dia itu bisa belajar banyak banget. Itu yang kemudian saya terapkan. Jadi akhirnya kalau dilihat saya tuh damai banget di Twitter, nggak pernah berantem-berantem. Karena defensif juga kan, iya, karena, open ya? Iya, saya terbuka karena saya merasa bahwa pasti ada sesuatu yang bisa saya pelajari. Paling tidak saya bisa belajar bersabar. Itu pasti banget. Belajar bersabar. Tarik nafas dulu kalau mau balas gitu ya. Woles aja, santai. Tapi bener, karena pertanyaan dari warganet, akhirnya saya cari kan Sumber-sumber ya. Sumber-sumbernya. Itu yang memicu saya, Mas. Karena pekerjaan satu, karena komunitas, dan karena warganet. Dan kepada 3 kelompok itu, apa yang Mas Ivan pelajari, Mas Ivan balikan lagi ya? Betul, karena saya merasa berutang budi kepada mereka. Saya ingat waktu saya 2007 itu mencari-cari sumber rujukan bahasa, susahnya minta ampun. Oh iya, Nggak ada tempat bertanya, Mas. Mau nanya ke siapa kan? Dan ketika bertanya pun jawabannya macam-macam. Jadi akhirnya kemudian sekonyol apapun pertanyaan saat ini, saya berhusnuzan, berbaik sangka. Oh ini orang baru belajar. Ya udah, saya berusaha untuk jawab. Akhirnya itulah yang kemudian membuat saya jadi tempat ditanya kalau di Twitter. Ya, rujukan yang kemudian semua orang tertutup pintunya, di Mas Ivan kayaknya terbuka nih. Karena itu tadi sih, kalau saya lihat, berangkat dari pengalaman saya waktu itu juga banyak nanya kan. Saya sebel kalau ada ketemu ahli yang ketika ditanya tuh jawabnya pendek-pendek. Mungkin mereka bosan gitu ya. Mungkin mereka bosan ya. Merasa udah gue jelasin, nggak ngerti-ngerti orang. Karena kan setiap generasi itu pasti ada pertanyaan yang sama itu diulang-ulang. Persis, ya. Pasti diulang-ulang. Kayak yang paling sering ditanya itu mempunyai. Mempunyai itu kan kata dasarnya punya. Kenapa dia tiba-tiba nggak jadi mempunyai? Tapi mempunyai. Mempunyai. Jawaban paling gampangnya pokoknya. Tapi sekarang saya punya penjelasan bahwa itu ada yang bilang bahwa itu dari empunya. Cuman secara pembentukan nggak masuk akal. Jadi akhirnya sekarang penjelasannya itu cuman itu bentuk pengecualian. Dalam bahasa yang dimungkinkan. Beda sama yang pemrograman tadi ya? Iya. Tapi Mas Ivan nggak sebel dengan ketemu pengecualian-pengecualian itu kan? Sebelumnya kan program karena itu kan sesuatu yang di luar dari sepakatan atau pola yang ada ya. Saya sebenarnya ingin jadi ke Webster. Webster itu kan yang dia lakukan menertibkan ejaan kan. Dia buat kamus, habis itu dia ubah tuh semuanya. Mengikuti kalau saya itu. Bisa bikin kamus Ivan. Nggak, Webster kan ngambil nama belakangnya ya. Iya, Lanins. Kamus Lanin. Saya akan ubah itu menjadi konsisten semua. Cuma saya pikir buang waktu ya. Artinya itu kan harus kemudian menyebarkan konsensus lagi kepada semua orang. Dan kayaknya itu kan malah berlawanan dengan prinsip dari bahasa kan yang berkembang. Betul. Dan dia sesuai dengan konteks, sesuai dengan komunitas yang menghidupi. Dan itu yang mungkin membuat pengecualian-pengecualian itu juga muncul ya. Ada sisi kreativitas yang diwadahi. Di balik ketertiban orang pakai bahasa yang tadi sangat mengatur tadi ya. Kalau Mas Ivan sendiri dalam perjalanan kan kemudian menemukan beberapa netizen yang bertanya dan itu kan mendorong untuk mendapatkan sources yang baru ya, karena jawaban pokoknya A, pokoknya B nggak diterima. Ketika mencari itu menemukan sumber-sumber mudah atau sulit juga? Pada akhirnya kemudian ada masa ketika saya itu secara rutin harus ke Gramedia beli buku bahasa.
Jadi gini, saya waktu itu beranggapan gini, kan saya banyak dipanggil oleh institusi nih, dapat uang nih waktu itu. Itu di luar pekerjaan tetap saya, yang jadi konsultan kan. Itu kan uang jajan nih. Jadi waktu itu uang jajan saya alokasikan buat beli buku. Buku kebahasaan. Kalau dilihat sekarang lemari saya tuh kayaknya udah banyakan buku kebahasaan daripada buku pemrograman gitu ya? Atau manajemen. Akhirnya saya alokasikan untuk itu, Mas. Sumbernya sebenarnya banyak ya? Sumbernya kalau kita pergi ke Gramedia atau toko, ntar saya pikir promosi lagi. Memang ke Gramedia waktu itu perginya. Karena toko buku yang menyediakan satu rak khusus yang untuk kebahasaan itu memang cuma Gramedia. Pergi ke Gramedia ya tinggal yang saya lakukan cuma lihat rak itu ada yang baru nggak nih. Saya cuma lihat gitu aja. Terus mulai berkembang toko buku daring. Kebetulan ada satu situs waktu itu yang memang mereka punya rubrik khusus bahasa. Saya rutin aja tuh setiap bulan saya punya uang saya alokasikan. Oke, saya beli buku kebahasaan. Jadi situ kemudian kemampuan Mas Ivan menemukan jawaban atas pertanyaan netizen itu didapatkan sourcesnya ya atau sumbernya ya. Kalau di era sekarang kan bahasa itu sangat dinamis ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa salah satu yang membuat bahasa itu tetap hidup kan karena dia terus berkembang. Betul. Kita kan sering mencampur-campur bahasa nih Mas Ivan. Dalam percakapan, bahkan dalam bahasa tulis pun sekarang orang udah sangat nyaman. Kalau Mas Ivan melihat itu gimana sebagai tadi polisi bahasa? Tahun 2006 itu saya bekerja di perusahaan Indonesia, cuman bosnya waktu itu orang asing. Klien-kliennya banyak yang dari Australia. Ketika itu saya nggak peduli waktu saya bicara, Pak, meetingnya di cancel, pesawatnya di delay. Saya tidak peduli bahwa ketika saya berbahasa, saya menggunakan 2 bahasa. Semakin saya mempelajari bahasa, saya semakin menyadari bahwa kemampuan untuk bisa memilah kata bahasa apa yang kita gunakan, itu ternyata membutuhkan pemikiran. Sama seperti waktu orang belajar yoga, dia mengatur napasnya kan. Bernapas itu kan sesuatu yang alami kita lakukan. Tapi begitu belajar yoga atau belajar berbicara di depan publik lah. Kalau pembicara publik itu kan nggak boleh napas lewat hidung terus-menerus karena suaranya lama-lama akan habis. Dia harus belajar untuk bernapas lewat perut kan. Nah, dari hal yang sederhana ketika kita menyadari itu kita lakukan dengan baik, hasilnya pun juga akan semakin lebih baik. Jadi buat saya saat ini nih ya, kalau diminta pendapat saya secara secara jujur, menurut saya kemampuan untuk bisa memilih apa yang dikeluarkan secara lisan ataupun yang dikeluarkan secara tulisan itu menunjukkan kemampuan orang untuk berpikir tertib. Menurut saya, walaupun kemudian akan orang-orang yang berpendapat, oh ya udah yang penting pesannya sampai. Tapi waktu kita bicara nih misalnya, kalau kita tidak berpikir kata apa yang kita gunakan, kita kan nggak bisa mengendalikan kan tanggapan orang terhadap apa yang kita sampaikan kan. Dan itu dimulai dari yang paling kecil, menertibkan pikiran. Jadi buat saya kemampuan untuk memilih kata itu menunjukkan bagaimana seseorang itu serius terhadap cara dia untuk menyampaikan pendapatnya. Nah kalau kita tertib berpikir, lalu ekspresi dari ketertiban berpikir itu kan harusnya lebih luas ya, karena kita tahu pakemnya. Dimungkin nggak orang tetap akhirnya kan tadi menabrak sesuatu yang sudah tahu tuh. Misalnya gini, saya tahu bahwa saya ingin menyampaikan pesan A, tapi kalau saya pakai itu kayaknya kurang enak nih konteksnya. Maka harus pakai sesuatu yang sesuai dengan konteks. Jadi cerdas banget kan berarti dia kan. Artinya dia tahu apa yang mau dia sampaikan, terus kemudian dia memasukkan unsur lain yang membuat pesannya itu menjadi lebih persuasif. Tapi itu harus dimulai dengan kemampuan tertib berpikir dulu ya? Menurut saya begitu. Ya, karena itu akan membuat kita ngerasa, kalaupun mau melanggar, kita udah tahu aturannya nih, yang dilanggar apa. Dan ketika kita menyampaikan, oh dia sengaja melanggar itu, supaya pesannya menjadi lebih sampai ya. Nah kalau dalam bahasa, Mas Ivan kan menggeluti ini dan kita tahu pendiri bangsa ini kan sadar betul ya bahwa bahasa itu kuat banget dan punya faktor yang menentukan untuk persatuan. Saya baru kemarin ngobrol dengan Ramos Horta, dengar wawancaranya dengan Rossi Silalahi, dia menyebut Indonesia itu diberi rahmat yang begitu besar sehingga bersatu dari ratusan suku dan bahasa, adanya bahasa Indonesia. Nah Mas Ivan menggeluti ini ada concern di situ juga nggak? Menurut saya itu para pemuda kita tuh cerdasnya luar biasa waktu tahun 1926 dan 1928 itu. Waktu itu saya kan baca ceritanya kan ya. Jadi istilah
bahasa Indonesia itu baru muncul tuh 2 Mei 1926. 26, waktu penutupan Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama kan 1926. Waktu itu mau merumuskan apa yang akan dinyatakan sebagai Sumpah Pemuda pada tahun 1928 nanti kan. Ketika itu draft pertamanya menyebutnya menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Waktu itu. Muhammad Yamin memimpin sidang waktu itu berkeras harus menggunakan kata itu. Kemudian ada sekretarisnya, namanya M. Tabrani. M. Tabrani itu mikir, ini menjunjung satu nusa, satu bangsa Indonesia, tapi menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu, nggak nyambung, Bo. Gitu. Akhirnya dia mengusulkan, bikin aja bahasa Indonesia. Dia bilang begitu. Yamin nggak setuju, katanya. Datanglah Sanusi Pane. Dia bilang, mikir kan, setuju Sanusi Pane sama si Tabrani. Akhirnya berdebat, akhirnya disetujui karena 2 lawan 1 kan. Itulah sebenarnya menurut saya titik baliknya. Itu yang membuat kemudian kita punya sesuatu yang bisa menyatukan 718 bahasa daerah. Beyond satu tempat yang bayangkan kalau misalnya kita nggak punya bahasa Indonesia, aduh itu susahnya minta ampun. Kita mau pergi ke Papua, mau pergi ke Aceh, kan kita mesti belajar bahasa daerah sana kan. Jadi secara politis menurut saya bahasa Indonesia ini dibuat untuk menyatukan orang Indonesia. Mau pakai agama nggak bisa. Agama menyebabkan kita berantem. Suku kita banyak banget kan. Jadi yang menyatukan kita ya bahasa. Jadi betul sekali, saya sepakat dengan Ramos Horta yang bilang bahwa itu kekayaan kita. Kita dapat berkat yang luar biasa karena bahasa itu yang kemudian menyatukan ya. Pemilihan Indonesia itu kan meskipun basisnya bahasa Melayu ya, itu kan juga kayak ini bukan bahasa Melayu loh, ini bahasa Indonesia, bahasa yang menyerap juga dari tempat-tempat lain juga ya. Ya, ini sebenarnya yang kemarin sempat menimbulkan perdebatan untuk yang usul dari Perdana Menteri Malaysia itu kan. Iya. Dia bilang kan bahwa Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu semua berbahasa Melayu. Bahasa Melayu itu cuma salah satu di antara berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Itu masalahnya. Kalau di Malaysia itu memang bahasa Melayu itu menjadi satu-satunya bahasa. Di Indonesia enggak. Bahasa Indonesia itu diperkaya oleh bahasa Jawa, banyak. Bahasa Sunda, banyak. Bahkan bahasa luar kan, Arab. Iya, Arab. Latin. Betul. Contoh paling konkret tuh kalau kita lihat misalnya di Indonesia, Malaysia menyebut sepeda itu bicycle. Immigration bahasa Inggris ya. Karena mereka patokannya semua diserap dari bahasa Inggris. Kita menyerap dari bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Cina bahkan kan. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah tidak lagi sama seperti bahasa Melayu. Karena itu tadi kita memiliki bahasa-bahasa daerah yang banyak dan interaksi kita dengan bangsa selain bangsa Inggris itu besar. Iya.